Law Cipta Kerja menjadi undang-undang resmi pada Senin 5 Oktober lalu memang memicu banyak polemik. Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang bertujuan menggerakkan perekonomian diduga berpotensi mengancam eksistensi lingkungan hidup. Saudara, pro kontra Undang-Undang Cipta Kerja dari berbagai sektor masih menuai dinamika. Lingkungan hidup merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri. Kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain sesuai pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berpengaruh besar pada sistem penataan regulasi di Indonesia. Pasal-pasal kontroversial bermunculan, termasuk isu lingkungan hidup. Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah mengenai ketentuan analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Isu-isu yang terkait ketentuan AMDAL dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, terdapat sekitar 4 isu terkait ketentuan AMDAL yang telah diubah. Yang pertama, mengenai kegunaan AMDAL. AMDAL yang dibuat oleh pemrakarsa yang bersertifikat dijadikan sebagai dasar uji kelayakan lingkungan dalam penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. Uji kelayakan lingkungan dilakukan oleh sebuah tim yang dibentuk oleh Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Pemerintah Pusat. Tim tersebut terdiri atas pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan ahli bersertifikat. Output dari uji kelayakan tersebut berupa rekomendasi mengenai kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan. Berdasarkan rekomendasi tersebut, pemerintah pusat atau pemerintah daerah menetapkan keputusan tentang kelayakan lingkungan, dan penetapan kelayakan lingkungan tersebut digunakan sebagai persyaratan penerbitan perizinan berusaha. Hal ini berbeda dengan ketentuan yang sebelumnya diatur dalam UU PPLH, yakni AMDAL merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. Namun, sebelum AMDAL dijadikan dasar penetapan, dokumen AMDAL sebagaimana diatur dalam UU PPLH terlebih dahulu dinilai oleh Komisi Penilai AMDAL yang dibentuk Menteri, Gubernur, Bupati atau Wali Kota sesuai dengan kewenangan. Jika tidak ada rekomendasi AMDAL, maka izin lingkungan tidak akan terbit. Yang kedua, Undang-Undang Cipta Kerja mengubah ketentuan pasal 25 huruf C tentang berkas yang harus ada dalam dokumen AMDAL. Salah satu syarat dokumen yang diubah yaitu mengenai saran, masukan, serta tanggapan dari masyarakat. Dalam UU PPLH, diatur bahwa dokumen AMDAL salah satunya harus memuat saran, masukan, serta tanggapan masyarakat terkena dampak langsung yang relevan terhadap rencana usaha atau kegiatan. Sedangkan Undang-Undang Cipta Kerja, saran, masukan, serta tanggapan dari masyarakat tidak harus masyarakat yang terkena dampaknya langsung. Kemudian yang ketiga, dalam proses penyusunan AMDAL, baik Undang-Undang Cipta Kerja maupun UU PPLH sama-sama mengatur mengenai keterlibatan masyarakat. Yang keempat, perubahan mengenai mekanisme keberatan atas AMDAL. UU PPLH menyediakan ruang bagi masyarakat yang keberatan dengan dokumen AMDAL untuk dapat mengajukan keberatan atau upaya hukum. Sedangkan dalam UU Cipta Kerja tidak diatur mengenai mekanisme keberatan atas AMDAL. UU Cipta Kerja menghapus ketentuan mengenai mekanisme keberatan tersebut, yaitu dengan menghapus ketentuan mengenai Komisi Penilai AMDAL yang diatur dalam Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 UU PPLH.
Ketiadaan mekanisme keberatan ini mematik perdebatan di masyarakat karena mekanisme ini dianggap sangat penting untuk memastikan kelestarian lingkungan, terutama untuk menjaga agar dokumen AMDAL tidak dibuat sembarangan atau sekedar formalitas. Yang pertama, kondisi saat ini dan permasalahannya. Lalu yang kedua, kondisi yang diharapkan menyederhanakan perizinan berusaha. Dan yang terakhir, konsep perizinan dasar. Dalam menganalisis dan mengevaluasi terkait peraturan perundang-undangan perizinan dasar, keterlibatan masyarakat oleh sebagian pihak dianggap menjadi faktor penghambat investasi, sehingga perlu kehati-hatian dalam perumusan pasal ini agar hak masyarakat tidak serta-merta hilang. Dalam konteks ini, perubahan pasal 26 ayat 2 dan 3 berpotensi mempercepat penyelesaian izin lingkungan. Namun demikian, risiko yang mungkin timbul adalah potensi penolakan dari lembaga pemerhati lingkungan. Pasal 32 ayat 1 dan 3 juga mengalami perubahan di mana frasa kegiatan golongan ekonomi lemah diganti dengan frasa usaha mikro dan kecil. Penyesuaian ketentuan ini masih perlu memperhatikan mengenai ada atau tidak layaknya kegiatan usaha skala UKM dikenai kewajiban AMDAL atau dalam arti lain memiliki resiko tinggi. Perubahan terhadap pasal 34 dilakukan dengan alasan bahwa pengklasifikasian usaha dan atau kegiatan berdasarkan resiko dan dampak lingkungan dilakukan oleh pemerintahan pusat dengan memperhatikan masukan dari pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten. Penghapusan pasal mengenai perizinan dengan alasan berdasarkan pengalaman saat ini usaha atau kegiatan yang wajib AMDAL ataupun UKL-UPL membutuhkan waktu atau biaya yang cukup besar untuk menyelesaikan dokumen lingkungan tersebut. Hal ini dilakukan untuk memberikan kemudahan penyelesaian izin lingkungan serta kemudahan dalam melakukan pengawasan tanpa mengurangi esensi dari perizinan lingkungan itu sendiri. Terdapat pula pasal 40 yang dihapus dengan alasan izin lingkungan tidak menjadi prasyarat penerbitan izin usaha. Dengan demikian, kegiatan dapat dilakukan saat izin lingkungan belum diterbitkan dan masih diproses. Apabila dari hasil kajian AMDAL kegiatan dinyatakan tidak layak lingkungan, maka izin usaha dicabut. Pendekatan ini menimbulkan konsekuensi ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha. Hak atas lingkungan hidup bukanlah hak yang berdiri sendiri, melainkan terdapat hak-hak turunan yang akan menentukan sejauh mana kualitas hak lingkungan dapat terpenuhi. Terdapat dua aspek yang membentuk hak atas lingkungan, yaitu aspek prosedural dan aspek substantif. Yang pertama, aspek prosedural itu berkaitan dengan hak atas informasi, hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan hak untuk mendapatkan akses keadilan. Sementara aspek substantif berkaitan dengan hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan standar hidup yang layak dan sehat, serta hak untuk mendapatkan keadilan intra dan antar generasi. Dalam aspek prosedural, terdapat beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang justru membatasi hak atas lingkungan tersebut, yaitu 1. Pengurangan derajat partisipasi masyarakat dalam proses AMDAL, 2. Penghapusan klausul pengajuan keberatan terhadap proses AMDAL, dan yang ketiga, ketidakjelasan kedudukan persetujuan lingkungan sebagai objek sengketa tata usaha negara.